Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deogracias Joseph Justinianus Ferdinand, SEMM. Saya adalah dosen tetap di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendika. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Risiko dengan bobot 3 SKS. Adapun manajemen risiko ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester 3 dan manajemen risiko adalah salah satu mata kuliah wajib. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas konsep dasar dan pengertian manajemen risiko secara universal, serta membahas tentang standar manajemen risiko yang dapat diaplikasikan pada risk treatment berdasarkan karakteristik risiko yang ada. Konsep risiko akan diberikan berdasarkan compliance yang ada, baik untuk bidang ekonomi, bisnis, ataupun bidang sosial. Manajemen risiko akan diberikan dengan memahami konsep risiko, probabilitas, dan ketidakpastian atau uncertainty. CPL pada mata kuliah manajemen risiko yang pertama adalah menguasai dan mengelola kaidah, prinsip, serta metode secara saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam organisasi baik lokal, regional, ataupun global. CPL yang kedua adalah mampu merumuskan, mengkomunikasikan, dan melaksanakan fungsi manajemen secara saintifik pada level organisasi di organisasi. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi dan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan informasi pasar untuk pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Sedangkan CPMK pada mata kuliah manajemen risiko yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis risiko, konsep risiko dalam teori dan pembelajaran manajemen risiko. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan jenis-jenis risiko dan konsep pengendalian risiko dalam pendekatan teori manajemen risiko. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori pendekatan dalam manajemen risiko. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pengendalian risiko berdasarkan analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengembangan ruang lingkup manajemen risiko di dalam pendekatan risiko pasar. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengembangan ruang lingkup manajemen risiko di dalam pendekatan risiko sumber daya manusia. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup manajemen risiko dengan pendekatan risiko kredit. Sehingga mata kuliah, bahan-bahan mata kuliah yang menjadi referensi, yang menjadi beberapa hal untuk kemudian sebagai bagian dari pembelajaran adalah yang pertama adalah jenis-jenis risiko, konsep risiko dalam teori dan pembelajaran. Yang kedua adalah perbedaan jenis-jenis dan konsep pengendalian risiko dalam pendekatan teori manajemen risiko. Yang ketiga adalah konsep dan teori pendekatan dalam manajemen risiko. Yang keempat, konsep pengendalian risiko berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, perkembangan ruang lingkup manajemen risiko di dalam pendekatan risiko pemasaran. Yang keenam, perkembangan ruang lingkup manajemen risiko di risiko sumber daya manusia.
Dan yang ketujuh adalah perkembangan ruang lingkup manajemen risiko di dalam risiko kredit. Itu adalah materi pokok dalam mata kuliah manajemen risiko. Nah, di dalam pembelajaran manajemen risiko, sistem pembelajaran yang digunakan adalah konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, mata kuliah ini menggunakan buku referensi yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan, yaitu manajemen risiko, ataupun melalui modul-modul, apakah itu teks ataukah video yang akan di-sharekan di dalam e-learning. Itu akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk kemudian menjadi bahan untuk kemudian didiskusikan. Maka yang kedua adalah interaction, di mana dosen dan mahasiswa itu bertemu di dalam kelas, kemudian melakukan diskusi, dan sebelum diskusi dilakukan maka ada proses tutorial, kemudian ada ceramah, sehingga apa yang diberikan dosen dan apa yang diterima mahasiswa itu terkonek. Mata kuliah manajemen risiko ada beberapa penilaian yang menjadi tolok ukur kami dalam melakukan evaluasi belajar bagi mahasiswa. Yang pertama adalah dengan memberikan tugas. Yang kedua adalah dengan menilai aktivitas mahasiswa ataupun membuat mahasiswa, partisipasi mahasiswa itu mendapatkan evaluasi yang tepat. Yang ketiga adalah kuis, kemudian yang keempat adalah ujian, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Adapun bobot nilai yang digunakan adalah yang pertama untuk partisipasi dan tugas itu bobot nilainya adalah 20%, sedangkan kuis itu adalah 20%, lalu untuk ujiannya adalah 40%, baik itu UTS ataupun UAS. Walaupun memang ketika nanti dipadu-padankan itu untuk UAS lebih besar 60%, kemudian untuk UTS-nya adalah nilai totalnya adalah 40% secara overall. Untuk beberapa hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran ataupun metode itu kami memanfaatkan e-learning yang memang sudah beroperasi di Universitas Katolik Dharma Cidika. Untuk video pembelajaran secara langsung dengan mahasiswa akan kami tampilkan berikut ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah saya manajemen risiko. Sebelumnya kalian pasti sudah mendapatkan manajemen keuangan, kemudian tentang analisis laporan keuangan, dan manajemen risiko sebenarnya bagaimana manajemen keuangan dan manajemen analisa manajemen keuangan itu diaplikasikan. Topik bahasan pada mata kuliah pada siang ini adalah yang pertama adalah tentang pendahuluan, dan memang hari ini kita akan fokus pada pendahuluan tentang jenis-jenis risiko. Seperti apa pengetahuan Anda tentang jenis-jenis risiko nanti akan coba saya jelaskan, dan kemudian saya coba untuk memberikan kepada kalian tentang apa sebenarnya yang terjadi ketika risiko itu muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah manajemen risiko, yang tiga adalah tingkat kinerja dan kesehatan bank, keempat adalah beberapa tantangan, dan kelima kesimpulan. Tetapi memang pada siang hari ini kita akan fokus pada jenis risiko. Lanjut. Apa itu manajemen risiko? Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen risiko, maka itu adalah sebuah aplikasi. Aplikasi dari apa? Aplikasi dari prinsip kehati-hatian. Kalau kita bicara tentang perusahaan, maka salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah persoalan return tentang sesuatu yang ingin kita capai, dan juga risk
atau resiko, sesuatu yang memang muncul ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan. Maka penting sekali ketika kita bicara tentang manajemen risiko, itu kita harus punya yang namanya tujuan. Jadi apapun sesuatu hal jika tidak terkait dengan tujuan, itu adalah bukan resiko. Contoh misalkan, ketika kita sekarang mau naik pesawat, saya mau naik pesawat ke Jakarta sekarang, maka ketika di pesawat itu ada persoalan turbulensi misalkan, apakah itu bagian dari risiko kita? Ya, karena itu akan menghambat kita ke tujuan. Tetapi ya toh, jika tiba-tiba di tengah jalan sebelum kita pesawat ada teman, kemudian ada teman yang minta tolong ke kita karena dia butuh duit misalkan, kemudian kita harus ke ATM, kita harus kasih dia, apakah itu berhubungan dengan resiko kita ke Jakarta? Tidak berhubungan, walaupun itu juga adalah resiko. Maka penting sekali ketika bicara tentang resiko, kita bicara tentang tujuan, tentang apa yang terjadi ketika kita sudah memiliki tujuan dan apa akibat dari tujuan tersebut. Maka ini adalah cara melihat manajemen risiko itu. Selanjutnya adalah tentang manajemen risiko yang efektif oleh perusahaan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi perusahaan. Ya, kalau kita bicara tentang tujuan, tadi kita ngomong, kita bicara tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan ekspektasi, maka penting sekali. Ada istilah yang mengatakan high risk high return. Ketika kita memiliki tujuan yaitu ada laba, maka ada resiko yang selalu akan mengikuti. Maka ketika kita bisa memanage resiko tidak bisa dihilangkan karena itu adalah bagian dari tujuan. Pasti selalu apapun yang dilakukan pasti ada resiko, tetapi itu bisa di manage, ya. Maka penting sekali kita belajar tentang manajemen resiko karena akan terkait dengan cara bagaimana kita mengelola resiko, tidak menghilangkan resiko tetapi mengelola resiko supaya di proses kita melakukan atau berproses untuk mencapai sebuah tujuan, kita bisa sehat, kita bisa lancar begitu, sehingga apa yang kita ekspektasikan bisa tercapai. Ada beberapa hal, ada 8 hal dalam manajemen risiko, tetapi memang ada hal-hal kekhususan untuk beberapa perusahaan. Tetapi kalau kita bicara tentang overall perusahaan, maka 4 risiko ini menjadi hal yang utama. Yang pertama adalah risiko kredit, yang kedua adalah risiko pasar, yang ketiga adalah risiko likuiditas, yang keempat adalah risiko operasional. Keempat risiko selanjutnya yaitu risiko hukum, reputasi, strategik, itu tergantung apakah dia menjadi penting bagi perusahaan tersebut. Ada perusahaan-perusahaan yang nggak berpikir tentang hukum misalkan. Karena apa? Karena ada kemungkinan dia itu adalah perusahaan-perusahaan milik negara, sehingga hukum oke lah, itu bisa walaupun itu juga penting, tapi tidak menjadi sebuah ranah utama. Reputasi, mungkin bagi sosok-sosok influencer begitu penting, kemudian aku memiliki reputasi yang baik. Strategik dan kepatuhan. Apa kepatuhan yang paling biasanya menjadi penting bagi perusahaan? Apa? Perusahaan itu harus patuh pada regulasi. Salah satu perusahaan yang paling penting adalah perusahaan perbankan. Ya, dari keempat risiko tadi yang kita menjadi fokus pada mata kuliah pada pembelajaran tentang jenis-jenis risiko pada siang hari ini, maka kita coba untuk menggalinya. Yang pertama adalah risiko kredit. Adalah risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau telat begitu istilahnya. Jadi debitur itu punya kecenderungan 3 hal, ya enggak?
Pertama, bayar tepat waktu, kedua, bayar telat, atau ketiga, tidak bayar. Maka risiko-risiko itu akan dikontrol. Jadi ada yang moderat, kemudian ada yang tinggi, ada yang lemah. Maka itu akan dilihat bagaimana kemudian mengelola itu. Itu risiko kredit. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena menurunnya nilai atau investasi yang disebabkan karena pergerakan pasar. Di beberapa tempat, risiko pasar ini juga berbicara tentang apa yang dinamakan sebagai risiko sistematik. Apa itu risiko sistematik? Risiko sistematik adalah risiko yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, sehingga dia akan berpengaruh pada perusahaan-perusahaan yang terdampak risikonya dan tidak bisa dikontrol. Contohnya apa? Contohnya adalah tingkat suku bunga acuan misalkan, ya toh, itu akan berpengaruh. Semua perusahaan ketika tingkat suku bunga acuannya bergerak akan berpengaruh. Oke? Selanjutnya adalah risiko likuiditas, adalah risiko atau tidak mampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, terutama adalah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya enggak? Utang jangka pendek. Maka ketika seorang atau sebuah perusahaan terkena likuiditas, maka dia bisa dilikuidasi. Kalau kalian pernah dengar dengan istilah likuidasi, berarti perusahaan itu tidak bisa membayarkan utang-utang jangka pendeknya. Selanjutnya adalah risiko operasional, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Jadi risiko operasional itu adalah risiko yang terjadi karena proses operasional di perusahaan itu ada something yang membuat dia terhambat, sehingga ada kemungkinan ketika ada biaya yang dikeluarkan karena keterlambatan itu membuat perusahaan tersebut menjadi rugi. Itu untuk apa namanya, kita bicara tentang manajemen risiko dan jenis-jenis risikonya. Kita sudah belajar tentang 4 risiko. Kita belajar tentang risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan kemudian risiko operasional. Coba kita mereview ulang jenis-jenis risiko tersebut. Margaret, apa itu risiko kredit? Risiko yang muncul disebabkan oleh debitur yang tidak membayar semua atau sebagian dari piutang, atau bahkan membayar dalam jangka waktu tidak tepat dan akan menyebabkan kerugian. Oke, terima kasih. Betul sekali. Kita bicara tentang risiko kredit, maka kita bicara tentang gagal bayar bahasanya. Yaitu debitur yang gagal membayar itu membuat kreditur kemudian kelabakan. Terus kemudian bagaimana kalau risiko kredit itu berhubungan dengan risiko pasar atau risiko sistematik? Apakah risiko kredit itu bisa menyebabkan risiko sistematik? Bisa jadi, terutama di perusahaan-perusahaan perbankan begitu ya. Kalau kita bicara tentang perusahaan perbankan, maka ketika satu bank itu terkena atau terdampak dari risiko kredit misalkan, maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi bank-bank yang lain. Karena apa? Mereka tidak hanya perbankan itu tidak hanya berharap pada satu hal saja, misalkan pada deposito misalkan. Nggak seperti itu, karena mereka juga melemparkan kredit, mereka juga membiayai perusahaan, mereka menjadi seorang kreditor, mereka juga menjadi seorang debitor. Jadi perputaran uang itu ketika dihambat karena adanya gagal bayar, maka akan mengakibatkan risiko sistematik sehingga bisa jadi semuanya terkena efek dominonya. Oke? Jadi kalau kita bicara tentang satu risiko saja, apakah itu dia bisa berdiri sendiri? Tidak. Satu risiko bisa berakibat risiko-risiko yang lain muncul. Jadi ini kemudian risiko mana yang paling penting? Tidak terlalu seperti itu. Kita tidak bicara tentang mana risiko yang paling penting. Satu risiko sepele saja bisa mengakibatkan sebuah bank, ya toh, atau sebuah perusahaan itu bangkrut atau gagal bayar. Misalkan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba
ada seorang misalkan karyawan sebuah perusahaan hamil di luar nikah misalkan, atau terjangkit sebuah tindakan kriminal dan diketahui bahwa dia adalah, apalagi kondisi sekarang ya, kondisi media sosial yang sekarang gencar, dia adalah karyawan PT X misalkan, maka bisa jadi reputasi PT X itu akan berubah. Apa akibatnya jika dia berubah? Ya ini semua, kreditnya bermasalah, mungkin orang nggak mau menjadi kreditur sebuah perusahaan yang membiarkan terjadi tindak kriminal misalkan. Kemudian ketika resiko kreditnya muncul, pasarnya mengatakan nggak mau saya. Ekuiditas iya, karena kreditnya dia terhambas, dia nggak bisa bayar utang misalkan. Ya terjadi kemudian ketika dia tidak bisa bayar utang, operasionalnya pasti amburadul, pegawai tidak terbayar. Itu yang dinamakan sebuah resiko. Kita tidak belajar tentang bagaimana itu secara detail, tapi secara gamblang kita bisa lihat bahwa resiko sekecil apapun bisa menjadi besar ketika tidak dikelola dengan benar. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh, silakan, Gulo. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa suku bunga acuan itu merupakan ketetapan yang ditetapkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, Pak, kalau misalnya tingkat bunga suku acuannya meningkat atau naik, nah apa risiko yang akan diterima oleh sebuah perusahaan? Pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini, ketika kita bicara tentang risiko, maka salah satu tugas pemerintah atau tugas negara adalah mengelola sehingga itu tidak membesar atau mengecil. Dia menjadi sebuah hal yang baik-baik saja kemudian. Maka kalau kita bicara tentang tingkat suku bunga acuan, maka kita bicara tentang tugas negara untuk dalam skala yang dinamakan adalah kebijakan moneter. Jadi ada dua, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau kita pernah bicara tentang kebijakan pemerintah di mata kuliah perekonomian Indonesia, mungkin kalian sudah pernah dapat bahwa fiskal itu pajak. Gampangnya seperti itu. Kalau moneter, salah satu adalah mengontrol uang yang beredar. Bagaimana kalau tingkat suku bunga acuannya itu tinggi? Asumsinya begini, jika tingkat suku bunganya tinggi, maka tingkat kredit bank tinggi tidak? Tinggi juga. Tingkat kredit bank tinggi, maka depositonya juga tinggi enggak? Tinggi. Ketika tingkat kreditnya tinggi, kemudian depositonya juga tinggi, orang lebih memilih menabung atau kemudian ambil kredit? Menabung. Betul sekali. Kenapa kok begitu? Ya, ketika saya bekerja keras, kemudian hasilnya cuma sedikit, lebih baik saya taruh di bank, kemudian tingkat bunganya tinggi 10% misalkan, ya sudah, kita nikmati saja. Itu yang terjadi. Tetapi apakah itu bagus? Belum tentu. Jika semuanya menabung, ya enggak, kerugian enggak bagi bank? Rugi dia. Kenapa? Karena dia harus bayar bunga. Ketika perbankan tidak bisa kemudian membayar bunga deposito karena kreditnya kurang, orang lebih senang menabung, sehingga apa? Perputaran produksi ekonomi nasional juga akan turun. Sehingga itu akan bisa jadi ketika turun, inflasi bisa naik. Ketika inflasi naik, mulai beberapa hal yang muncul, risiko-risiko yang muncul di tingkat makro itu akan muncul. Begitu ya. Jadi ketika tingkat suku bunga itu dinaikkan atau diturunkan, itu pasti memiliki risiko masing-masing. Tergantung dengan kondisi ekonomi, dan negara itu tugasnya adalah mengelola risiko di tingkat makro, terutama dengan nasional, agar beberapa hal yang berhubungan dengan risiko-risiko yang terjadi itu bisa diminimalisir. Terutama adalah risiko yang sistematik.
Risiko sistematik itu di mana risiko itu akan mempengaruhi kinerja semua perusahaan di nasional. Ada banyak kasus-kasus yang kita pernah dengar yang berhubungan dengan risiko-risiko sistematik seperti ini. Maka itu penting sekali untuk kita pelajari tentang bagaimana risiko dan jenis-jenisnya itu bisa memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Oke? Apakah paham dengan ini? Maka untuk kesimpulan yang bisa kita ambil pada kelas ini adalah begini, bahwa kita harus tahu pertama bahwa manajemen risiko itu tidak bisa menghilangkan risiko, tetapi mengelola risiko. Yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang manajemen risiko dan jenis-jenisnya itu akan saling berhubungan. Dia tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Maka penting sekali kita untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang bisa kita dapatkan ketika kita mulai sebuah usaha. Ya. Jadi yang ketiga adalah dengan mengelola risiko, apakah itu di tingkat mikro ataupun di tingkat makro, maka seperti saya katakan tadi di awal bahwa risiko itu muncul karena ada ekspektasi. Maka kita bisa mengelola ekspektasi itu dan juga mengelola resikonya sehingga apa yang kita ekspektasikan bisa tercapai. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan terakhir begitu? Kalau tidak ada, mata kuliah ini akan saya tutup. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan saya merasa bahwa dengan materi ini kita akan mendapatkan banyak hal untuk memperbaiki dan mengelola risiko yang bisa kita dapat. Terima kasih. Sudah ya?